Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Sidang ujian doktor terbuka atas nama Yan Efrata Sembiring, dokter spesialis bedah torak kardiovaskuler konsultan angkatan tahun 2016-2017. Hadirin, sebelum acara dimulai, dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor, co-promotor, para penyangga, undangan akademik, dan yang hadir secara online, dan tentunya Promovendus Dr. Yan Efrata Sembiring bersama keluarga yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian terbuka. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati Promovendus Yan Efrata Sembiring, dokter spesialis bedah torak kardiovaskuler, konsultan, adalah mahasiswa angkatan tahun 2016-2017, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovendus diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademis. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan co-promotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai satu, alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga tahun 2016-2017 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan telah accepted satu jurnal internasional. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan para undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Promovendus diminta memasuki ruangan. Saudara Promovendus Yan Efrata Sembiring, dokter spesialis bedah torak kardiovaskuler konsultan, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Apakah Dr. Yan cukup sehat secara jiwa dan jasmani? Siap, saya dalam keadaan sehat, jiwa dan jasmani, Prof. Baik, terima kasih. Sebelum sesi tanya jawab, saudara Promovendus dipersilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit. Terima kasih kepada pimpinan sidang ujian terbuka kami, yang kami hormati Prof. Budi Santoso selaku pimpinan sidang dan juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang kami hormati promotor dan kopromotor kami, Dewan Tim Penguji dan Penyangga Ujian Dokter Terbuka kami, dan para undangan akademik yang berbahagia.
serta para tamu dan keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Pertama sekali kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas hadirat dan rahmat-Nya kami bisa sampai pada akhir pendidikan doktoral kami pada hari ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan disertasi kami yang sudah kami lakukan selama ini. Disertasi kami berjudul penggunaan arteri mesenterika bovine yang disidingkan dengan endothelial progenitor cell yang selanjutnya akan disingkat EPC dan mesenchymal stem cell selanjutnya akan disingkat MSC sebagai prototipe pembuatan graf pembuluh darah diameter kecil. Sebagai promotor Profesor Dr. Matt Puruhito dan kopromotor Dr. Heri Suroto, Dr. SPOT konsultan. Sebagai pendahuluan, disertasi ini muncul kami selaku dokter bedah torak kardiovaskular, di mana hingga tahun 2018 WHO masih menyatakan bahwa penyakit kardiovaskular itu merupakan penyebab utama kematian. Ada kurang lebih 18 juta setiap tahunnya manusia atau pasien meninggal karena penyakit kardiovaskular ini. Seperti bisa kita lihat di sini adalah penyakit jantung koroner maupun penyakit arteri perifer. Pembuatan pintas atau bypass menggunakan pembuluh darah hingga saat ini masih merupakan suatu metode pengobatan yang dilakukan para ahli di bidang bedah torak, kardiak, dan vaskular. Hingga saat ini graf autolog yang diambil dari tubuh pasien tersebut masih merupakan suatu gold standard, baik seperti arteri mamaria interna, arteri radialis, dan vena sapena magna. Namun kami mengalami berbagai macam problem, seperti keterbatasan ketersediaan graf autolog ini dan tindakan yang invasif yang dilakukan untuk mendapatkan daripada bahan graf autolog ini. Hal inilah yang mendukung para ahli, khususnya ahli bedah, untuk mencari solusi keterbatasan sumber graf ini. Dikembangkanlah dengan material sintetik, seperti yang kami sampaikan di slide ini ada PET dan EPTFE. Namun sayang sekali masih didapatkan potensi yang rendah. Setelah graf ini diimplankan pada manusia, khususnya untuk graf yang ukuran kecil kurang dari 6 mm. Hal ini menyebabkan berbagai para klinisi dan ahli sejak tahun 1986 mengembangkan alternatif untuk pembuatan graf pembuluh darah diameter kecil yang berbasis rekayasa jaringan yang akan selanjutnya nanti akan kami sebut dengan tissue engineering vascular graft. Sudah banyak produk-produk yang dicoba diujikan atau dicobakan pada pasien-pasien, antara lain seperti Artegraf, Procol, Synergraf. Namun semuanya ini menunjukkan hasil klinis yang tidak memuaskan, di mana angka trombosis, infeksi, dan aneurisma cukup tinggi, serta harga yang cukup mahal sehingga dari segi ekonomis dianggap tidak ekonomis. Pasnes dan Thala tahun 2016 menyimpulkan bahwa semua kegagalan dari tissue engineering tersebut akibat tidak adanya komponen alami dari pembuluh darah yang sehat seperti pada awalnya, seperti lapisan endotel dan adanya matriks ekstraseluler yang baik. Saat ini berkembanglah suatu konsep baru di mana pembuluh darah yang tadi yang dikembangkan oleh ahli sebelumnya yang sudah dideselurisasi, kemudian direselurisasi. Artinya apa? Kita mencoba menumbuhkan kembali unsur-unsur dari pembuluh darah yang alami tadi, seperti endotel, smooth muscle cell, dan lapisan fibroblast. Ini adalah konsep yang dikembangkan. Kalau bisa kami terangkan di sini, yang merah adalah pembuluh darah yang alami, kemudian ini adalah graf, di mana apabila graf ini hanya sebuah scaffold tanpa sel, maka dia akan merangsang intimal hiperplasia, kemudian merangsang trombosis. Namun dengan adanya suatu rekayasa jaringan dengan memberikan sel kepada jaringan scaffold tersebut, maka diharapkan akan terbentuk pembuluh darah yang menyerupai pembuluh darah alami yang mempunyai potensi dan patensi yang baik. EPC dan MSC hingga saat ini sudah diketahui sebagai sumber angiogenik, di mana stem cell merupakan salah satu saat ini masih merupakan suatu primadona atau upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan tindakan reselurisasi tersebut, kita mengharapkan bahwa akan didapatkan suatu TEVG yang ideal,
yang dari biokompatibilitasnya tidak toksik, tidak imunogenik, tidak trombogenik, kemudian pada kasus pediatrik dapat bertumbuh, dan kemudian adanya lapisan endotel yang terpelihara, kemudian memiliki sifat karakter mekanik yang baik, dan dari segi produksi mempunyai biaya yang rendah, kemudian tersedia, ready setiap waktu, dan dapat disterilisasi dengan gampang. Hal ini mendukung kami untuk melakukan disertasi bagaimana kami bisa menemukan suatu prototipe pembuluh darah dengan menggunakan mesenkimal dan stem cell, mesenkimal stem cell dan endothelial progenitor cell. Kemudian kami akan melihat bagaimana reaksi daripada atau respon daripada kedua stem cell ini. Rumusan masalahnya, kami mencoba mencari tahu apakah scaffold, ya, jadi yang disiding dengan EPC akan memiliki prognostik potensi yang lebih baik dibandingkan scaffold yang tidak disiding dengan sel apa-apa. Yang ditinjau dari pemeriksaan imunohistokimia yang akan diukur ekspresi enos, endotelnya, elastin, kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 4, serta pemeriksaan biomekanikal, uji tensile strength, modulus elastisiang, serta burst pressure. Demikian juga kami akan melihat scaffold yang disiding mesenchymal stem cell dibandingkan dengan acellular vascular graft. Kemudian kami juga membandingkan scaffold yang disiding EPC dibandingkan dengan mesenchymal stem cell dengan harapan EPC akan lebih baik dibandingkan mesenchymal stem cell. Dengan adanya penelitian disertasi ini kami berharap sebagai tujuan umum akan dapat menjelaskan potensi dari graf pembuluh darah diameter kecil, dalam hal ini kurang dari 6 mm, dari arteri mesentrika bovine yang dilakukan deselurisasi, yang disiding dengan EPC dan mesenchymal. Sedangkan tujuan khususnya akan dapat menganalisa perbedaan dari scaffold yang disiding EPC, MSC, dan yang tidak dilakukan siding apa-apa, dan menganalisa perbedaan antara EPC dan MSC. Harapan kami dari manfaat disertasi ini untuk pengembangan ilmu akan dapat memberikan informasi ilmiah tentang perbedaan potensi penambahan EPC dan MSC terhadap kualitas graf vaskular diameter kecil sebagai upaya pengembangan pembuatan graf atau pengganti pembuluh darah diameter kecil. Dan manfaat terapannya kami harapkan akan mampu memberikan informasi dasar pengembangan pembuatan graf diameter kecil. Kerangka konseptual yang coba kami tampilkan pada disertasi ini adalah, mohon maaf ini bisa dibuat lebih besar ya. Nah, jadi berangkat dari problema daripada yang sebelah kiri adalah problema kami selaku ahli bedah TKV, di mana penyakit-penyakit kardiovaskular memerlukan suatu tindakan bypass ataupun pintas yang menggunakan bahan pembuluh darah baik yang tadi autolog ada yang utama, namun karena ada keterbatasan sehingga diperlukan alternatif sintetis dan biologis xenograf, namun mempunyai keterbatasan adanya hiperplasia intima, trombosis, dan kekuatan mekanik yang menurun. Sehingga dengan mendapatkan suatu biocompatible scaffold ya, yang diambil dari arteri mesentrika sapi yang dilakukan deselurisasi, di mana semua sel dan proteinnya dihilangkan, sehingga terdapat suatu scaffold acellular graft yang dilakukan uji MTTSI dan uji mikrobiologi akan didapatkan suatu biocompatible, dan stem cell, MSC dan EPC yang diambil dari jaringan adipos manusia akan disiding ke dalam suatu scaffold ini, kemudian akan membentuk berbagai macam slide ke atas. Dikecilkan bisa? Ya, akan membentuk fibroblast, endotel, kemudian elastin, kolagen tipe 1, kolagen tipe 4, dan berbagai macam komponen yang aslinya ada di pembuluh darah alami manusia, yang mana semua komponen-komponen ini akan memperbaiki fungsi-fungsi yang hilang pada pembuluh darah sintetis ataupun xenograf tersebut, sehingga dapat tercapai suatu tissue engineering vascular graft yang ideal. Slide. Alur konsep pembuatan tissue engineering vascular graft ini adalah berawal dari pengambilan arteri mesentrika sapi, kemudian kita lakukan deselurisasi. Kami melakukan pre-experimental study dengan menggunakan deterjen SDS 1% selama 2 minggu. Ini sudah kami publikasikan dan dalam under review untuk hasil ini. Kemudian kami mendapatkan suatu scaffold acellular graft yang ideal. Kemudian dengan menggunakan stem cell mesenchymal dan EPC yang diambil dari jaringan adipos manusia
kami melakukan seeding terhadap pembuluh darah tersebut dan mendapatkan suatu pembuluh darah buatan atau tissue engineering vascular graft yang ideal. Slide. Hipotesisnya kami mengatakan bahwa scaffold yang diseeding dengan EPC memiliki prognostik potensi yang lebih baik dibandingkan dengan scaffold yang tidak dilakukan seeding sel apapun. Mesenchymal demikian juga dengan scaffold mesenchymal memiliki prognostik yang lebih baik dibandingkan acellular graft, dan scaffold yang diseeding EPC akan memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan mesenchymal stem cell ditinjau dari ekspresi endotel, elastin, kolagen tipe 1-4 dan pemeriksaan biomekanik termasuk tensile strength, modulus, dan burst pressure. Penelitian ini adalah eksperimental in vitro, dilakukan di laboratorium, dilakukan dengan completely randomized design, ada 3 kelompok. Kemudian kami membuat kriteria inklusi, eksklusi, dan kriteria dropout daripada disertasi ini. Dengan menggunakan rumus Lemeseau, kami mendapatkan sampel sebanyak 6 per kelompok yang dilakukan dengan simple randomisasi. Sebagai variabel bebas, itu adalah suatu graph scaffold pada mesenterica bovine yang dilakukan deselurisasi. Nanti akan dibagi dengan yang di seeding stem cell, EPC, mesenchymal, dan tanpa dilakukan seeding apapun. Sementara sebagai variabel terikat, itu ada tensile strength, modulus elastis Young, burst pressure, ekspresi enos, ekspresi kolagen 1-4, dan elastin. Dengan berbagai macam analisa statistik yang kami lakukan tergantung distribusi datanya. Alur penelitian tadi kami sudah katakan ada 3 kelompok, masing-masing kelompok 6. Kemudian dilakukan perlakuan yang tidak dilakukan desel, lakukan selurisasi dengan mesenchymal dan EPC, kemudian dievaluasi ekspresinya dan uji tensile strength, kemudian dilakukan analisa data. Hasil penelitian. Ini adalah penelitian yang harus dilakukan seorang peneliti sebelum melakukan suatu percobaan pada tissue engineering, ya, di mana kita harus memastikan bahwa bahan penelitian kita itu adalah tidak toksik, ya, artinya tidak toksik, dapat ditumbuhi oleh sel. Dari hasil uji NTTSI yang kami lakukan, didapatkan bahwa scaffold yang kami hasilkan itu membentuk kristal formazon yang lebih banyak dari sel kontrol. Nanti akan kami jelaskan di pembahasan kenapa kok bisa lebih banyak daripada sel kontrol. Slide. Kemudian kami juga melakukan uji sterilitas dengan melakukan kultur daripada scaffold yang kami hasilkan. Kami melakukan radiasi sinar gamma sebesar 25 kg, kami kirim ke BRIN Jakarta. Kemudian uji sterilitas ya dilakukan di Balai Besar Laboratorium Surabaya, di mana kami dapatkan scaffold yang dihasilkan ini dalam keadaan steril dan diputuskan dapat dilanjutkan untuk proses seeding. Ini adalah makroskopik scaffold yang kami hasilkan. Kalau kita bisa lihat ketiga di gambar ini, itu ketiga gambar baik yang acellular scaffold maupun scaffold yang sudah di seeding EPC dan di seeding mesenchymal, itu ketiganya masih dapat mempertahankan suatu geometri atau bentukan dari vaskular yang alami. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa proses yang kami lakukan tidak merusak atau tidak merusak struktur daripada pembuluh darah tersebut. Kami melakukan analisa mikroskopik pemeriksaan HE dan mesentrikom kepada ketiga kelompok, di mana kami dapatkan ketiga kelompok masih dapat mempertahankan tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia dari pembuluh darah secara baik, tidak merusak struktur dari extracellular matrix. Dan pada kelompok kontrol kami mendapatkan tidak ada sel lagi yang tersisa, kemudian kolagen masih tersusun dengan baik walaupun sudah sangat jarang atau longgar. Kemudian setelah di seeding dengan EPC dan mesenchymal, kami mendapatkan penambahan sel dan juga kolagen yang cukup signifikan. Kami melakukan pemeriksaan scanning elektron mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Kami mendapatkan pada kelompok kontrol itu didapatkan permukaan intima yang kasar dan terdapat porus-porus, di mana ini adalah keuntungan bagi suatu scaffold yang natural dibandingkan dengan sintetis, di mana scaffold ini akan berguna untuk tempat atau pertumbuhan daripada sel. Yang kami sudah buktikan pada kelompok yang di seeding EPC dan mesenchymal didapatkan
pertumbuhan dari sel-sel yang memenuhi jaringan dari tunika intima sampai tunika adventitia. Kami melakukan karakteristik MSC dengan CD90. Kami dapatkan adalah dibandingkan kontrol kita bisa lihat tidak ada sel di sini atau sangat minim sekali. Kemudian setelah dilakukan mesenkimal didapatkan ekspresi daripada CD90. Demikian juga dengan kelompok yang disiding dengan EPC, kami dapatkan perbedaan yang cukup signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok yang disiding dengan EPC. Ini kita bisa lihat dari diagram ini adanya perbedaan yang cukup signifikan secara statistik penambahan daripada kedua sel. Ekspresi enos adalah bukti nyata dari adanya suatu endotel di dalam pembuluh darah. Kami dapatkan adanya perbedaan yang cukup bermakna antara kontrol, EPC, dan mesenkimal. Di mana pada kontrol kalau kita lihat gambar ini, hampir tidak ada sel atau ekspresi enos yang ditampilkan, tapi setelah seeding EPC dan seeding MSC didapatkan jumlah yang signifikan secara statistik, di mana kadar pada kelompok yang diseeding dengan EPC mampu menghasilkan endotel ataupun mengekspresikan enos lebih banyak dan bermakna secara statistik. Kita bisa lihat di diagram ini. Demikian juga ekspresi dari kolagen tipe 1. Kita bisa lihat di kelompok kontrol hampir tidak ada kolagen atau sedikit sekali kolagen yang diekspresikan. Namun setelah diseeding dengan EPC dan mesenkimal, kita bisa melihat penambahan atau pertumbuhan kolagen yang cukup signifikan antara EPC, mesenkimal, dan kelompok kontrol. Namun di antara kelompok EPC dan mesenkimal stem cell tidak didapatkan suatu perbedaan yang signifikan secara statistik. Demikian juga dengan ekspresi kolagen tipe 4. Kolagen tipe 4 kami dapatkan signifikansi pertambahan pada kelompok EPC dan mesenkimal dibandingkan kelompok yang kontrol. Secara statistik diuji memang signifikan, namun tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok EPC dan mesenkimal secara statistika. Elastin. Pada uji elastin, kami dapatkan ekspresi elastin yang juga bertambah secara signifikan pada kelompok EPC dan mesenkimal dibandingkan kelompok yang kontrol, namun antara EPC dan mesenkimal tidak didapatkan suatu perbedaan yang bermakna. Uji tensile strength atau uji biomekanik daripada pembuluh darah. Kami dapatkan bahwa ketiga kelompok ini adanya peningkatan yang cukup signifikan pada kelompok yang diseeding dengan stem cell baik EPC maupun mesenkimal dibandingkan kelompok yang kontrol. Artinya ada peningkatan yang cukup bermakna dari kekuatan biomekanik pembuluh darah tersebut. Namun dari sini kami mendapatkan bahwa MSC ini adalah yang paling tinggi. Kemudian dari uji modulus Young atau modulus elastisitas ini menunjukkan semakin rendah nilainya, maka pembuluh darah itu akan semakin elastis. Di sini kami mendapatkan bahwa kelompok mesenkimal itu menunjukkan nilai yang paling rendah. Tapi ketiga kelompok ini masih menunjukkan dalam batas yang normal. Nanti kami akan sebutkan di dalam pembahasan. Kemudian dari burst pressure atau kemampuan pembuluh darah untuk menahan tekanan dari dalam, khususnya pada pasien-pasien dengan hipertensi. Kami dapatkan bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan antara kelompok MPC dan EPC, di mana kelompok yang diseeding mesenkimal itu dapat mencapai burst pressure 1027, sementara kelompok yang EPC dapat mencapai 428, sangat jauh berbeda dengan kelompok yang kontrol hanya 173, di mana di dalam kriteria WHO krisis hipertensi di atas 180 sampai 200, di mana diharapkan pembuluh darah yang dihasilkan itu harus mampu mengatasi burst pressure kurang lebih sampai 200 mm Hg, sehingga bisa dikatakan penambahan signifikan pada mesenkimal dan EPC scaffold ini itu merupakan suatu nilai yang ideal. Kami melakukan diagram analisis jalur untuk mengetahui bagaimana pengaruh EPC dan mesenkimal terhadap biomekanik pembuluh darah. Dari pemeriksaan EPC, seeding EPC, kami mendapatkan memang secara enos, tadi kami sudah sebutkan, endotelnya bertambah secara signifikan, kemudian elastin, kolagen 1 dan kolagen tipe 4 pada MSC meningkat secara signifikan, dan kami juga mendapatkan adanya korelasi atau jalur, bahwa untuk meningkatkan tensi strength dan burst pressure pada EPC, itu melalui jalur kolagen tipe 1. Di sini akan kami jelaskan nanti di pembahasan, kenapa kolagen tipe 1. Apa peranan kolagen tipe 1?
Demikian juga analisa jalur yang kami dapatkan dari graf yang disiding dengan mesenkimal. Kami dapatkan bahwa dia meningkatkan secara signifikan fungsi endotel, elastin, kolagen 1 dan kolagen 4. Dan kami dapatkan untuk meningkatkan tensi strength secara langsung dia melalui jalur peningkatan dari kolagen tipe 4 dan kemudian peningkatan tensi strength akan meningkatkan burst pressure pada graf pembuluh darah tersebut. Sebagai pembahasan hasil disertasi kami, ini adalah penelitian pre-eksperimental yang merupakan bagan atau pohon penelitian yang dicanangkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Departemen Bedah Torak Kardiovaskular, bahwa seyogyanya mulai dari awal hulu sampai hilir ada. Ini adalah penelitian yang sudah kami publikasikan, bagaimana kami menemukan bahwa arteri mesenterika sapi itu memiliki potensi yang lebih baik daripada vena. Sehingga ini adalah dasar daripada disertasi kami menggunakan arteri mesenterika sapi. Di mana yang sudah dilakukan deselurisasi kami dapatkan efek imunoreaktivitas. Dan selain itu kami mendapatkan adanya extracellular matrix yang masih disusun baik dan ketahanan terhadap infeksi dan uji tensi strength yang cukup baik. Sama seperti yang dilaporkan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Ini adalah penelitian hasil pre-eksperimental tadi kami yang kami lakukan saat ini yang sedang under review di jurnal terindeks Scopus, di mana kami mendapatkan bahwa dengan metode deselurisasi STS 1% 2 minggu, yang mana ini metode ini adalah metode yang efektif dan murah, namun kami bisa membuktikan bahwa secara mikroskopik struktur dari tunika intima, media, dan adventisia suatu pembuluh darah tidak rusak oleh karena proses deselurisasi ini, dan kami bisa mendapatkan suatu bahan scaffold yang baik, memiliki porositas yang dengan penanaman stem cell akan menghasilkan suatu diferensiasi sel yang sangat baik. Dari uji MTTSI kami dapatkan bahwa graf yang kami hasilkan, scaffold yang kami hasilkan ini tidak toksik, dibuktikan dari setelah dibiakkan dengan sel, didapatkan sel dapat bertumbuh dengan baik, menghasilkan kristal formazon lebih dari 100%. Artinya apa? Kalau misalnya kita menaruh sel di dalam suatu scaffold atau bahan medium, tapi kemudian sel ternyata menghasilkan kristal formazon yang lebih rendah daripada bahan kontrol, maka bisa dikatakan bahan itu sifatnya toksik. Artinya tidak dapat ditumbuhi oleh sel. Namun scaffold yang kami hasilkan itu dapat menghasilkan suatu kristal formazon yang cukup banyak, artinya bisa sebagai media untuk pertumbuhan sel dan mampu mempunyai suatu growth factor yang dibutuhkan oleh suatu scaffold untuk sel dapat berdiferensiasi dan bertumbuh dengan baik. Sama seperti halnya yang dilaporkan ulah Fitzmoy bahwa CD34, CD90 itu merupakan suatu penanda daripada mesenchymal stem cell. Demikian juga halnya yang kami dapatkan pada disertasi kami ini. Demikian juga CD34 itu kami dapatkan merupakan ekspresi daripada EPC yang lebih banyak pada scaffold yang disidingkan dengan EPC, ya, yang mana dikatakan menurut teori CD34 ini akan muncul khususnya pada early EPC, kemudian harus diwaspadai pada late dia akan menghilang atau berkurang. ENOS. Ekspresi ENOS ini adalah bukti dari keberadaan suatu endotel yang matur atau endotel yang sangat baik. Sehingga